yang mau memimpin doa terlebih dahulu sebelum dimulai? Boleh, silakan. Siapa yang mau memimpin doa? Oke. Silakan, siapa namanya? Nurul, Bu. Oke, Nurul. Boleh diserahkan teman-teman Bapak. Sebelum kita mulai kegiatan, mungkin kita berdoa dulu beberapa kita kami dimulai. Oke, dicukupkan berdoanya. Terima kasih Nurul sudah memimpin doa di pagi hari ini. Nah, sebelum dimulai, baiknya kita perkenalan dulu ya, karena ini semua kan dari beda-beda ya. Kita belum kenal satu sama lain. Mungkin perkenalannya dimulai dari Ibu dulu ya. Oke, perkenalkan, nama Ibu Putri Dewiati, bisa kalian panggil Bu Putri aja. Asalnya dari Jawa Timur. Boleh nanti untuk format perkenalannya seperti itu ya, dari teman-teman juga. Oke, langsung saja mungkin ya, dari sebelah kanan Ibu ada siapa? Ibu, aku dari Daerah Putri, aku dari Anjir. Oke, panggilannya dari Nina. Oke, dari Nina. Selanjutnya dari aku Nurul Roja, dipanggilnya Puji. Aku dari Sedang. Oke, Puji. Iya. Terus selanjutnya kalau Ibu, aku dari Ibu, aku dari Devi, atau aku dari Bambang. Oke, Devi ya. Boleh selanjutnya lagi? Oke, campur dari Cilacap. Sebentar, Ibu mau ngapelin dulu nama-nama kalian. Di sebelah kanan ada Delina, benar. Terus ada Puji, terus sampingnya ada Devi, dan terakhir ada Catur, benar. Oke, kita udah perkenalan semuanya dan udah kenal. Kita masuk ke berikutnya ya. Nah, kalian di sini apakah sudah tahu tujuannya kita berkumpul di sini itu untuk apa? Oke, jadi sebenarnya kita di sini berkumpul tujuannya untuk melaksanakan konseling kelompok. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum kenapa kita di sini kumpul bareng gitu? Apa tujuan kita kumpul di sini bareng-bareng? Oke, belum. Jadi tujuan kita kumpul di sini bareng-bareng itu kita akan melaksanakan sesi konseling kelompok. Nah, kalian tahu nggak apa itu konseling kelompok? Oke, kalau banyak yang belum tahu, kita jelasin sedikit ya tentang konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu merupakan salah satu kegiatan dalam bimbingan konseling, di mana pada kegiatan ini tuh ada yang disebut sebagai pemimpin kelompok, yang mana itu adalah Ibu sebagai pemimpin kelompoknya. Terus juga ada yang namanya anggota kelompok. Anggota kelompoknya ini beranggotakan kalian dari 4 latar belakang yang berbeda gitu ya. Nah, nanti sesi konselingnya kurang lebih akan berlangsung di beberapa menit ke depan. Terus nanti teknisnya kalian mengungkapkan masalah masing-masing dari kalian gitu ya. Nah, nanti Ibu akan memilih satu topik untuk kita selesaikan, untuk kita diskusikan bareng-bareng gitu ya. Oke, nanti kita diskusikan gimana memecahkan masalah tersebut, terus mencari solusi bareng-bareng, dan saling bertukar pendapat di diskusi tersebut nantinya gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, nah sebelum kita lanjut, kalian perlu paham dulu tentang asas-asas apa aja yang ada di bimbingan dan konseling ini, terutama di konseling kelompok. Nah, di sini ada 3 asas. Yang pertama, dijelasin dulu ya tentang asas-asas ini. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana asas ini itu semua permasalahan yang disampaikan itu tidak boleh dibahas lagi di luar forum ini. Jadi kita keep di sini aja, nanti setelah kita keluar dari forum ini, kalian sudah tidak boleh bahas masalah yang ada di sini gitu. Terus yang kedua, itu ada asas keterbukaan. Nah, di mana kalian semua itu bisa secara terbuka untuk menyampaikan masalah undang-undang atau pendapat kalian secara bebas gitu.
tanpa merasa kurang percaya atau gimana gitu. Nah, terus yang ketiga ini ada asas kesukarelaan. Nah, di konseling kelompok kali ini kalian itu tidak ada yang mengalami paksaan dalam menyampaikan suatu pendapat atau ingin cerita tentang apapun itu gitu. Nah, di sini tuh memakai asas-asas tersebut, kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan gitu. Nah, sampai ini untuk ketiga asas ini apakah sudah dipahami? Oke. Kalau sudah dipahami, sebelum kita ke tahap berikutnya, kita lakukan terlebih dahulu janji ya. Nanti kalian bisa ikuti instruksi dari ini. Oke. Yang pertama, angkat tangannya dulu seperti ini, lalu kita pejamkan mata. Oke. Sudah, nanti ikuti instruksi dari ibu ya. Oke. Kita mulai. Nanti ikutin apa kata ibu. Oke. Saya berjanji menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima dan memelihara informasi baik dari saya sendiri maupun dari orang lain. Oke, sekian. Semuanya boleh diturunkan tangannya dan boleh kembali seperti semula. Oke, jadi kalian sudah melakukan sumpah tadi sebagai asas kerahasiaan. Jadi kalian sudah tidak boleh membocorkan diskusi semua informasi dari forum ini. Oke, kita lanjut dulu ya. Setelah kita semua menjalin semua rangkaian yang tadi, kita lanjut ice breaking dulu supaya tidak tegang nih, supaya lebih fokus dan juga lebih semangat lagi untuk sesi yang inti. Oke teman-teman, kita lanjut ke sesi ice breaking ya. Nah di sini ice breakingnya tuh namanya kebun binatang. Kalian udah pada pernah dengar belum? Oke. Jadi ini nanti itu ibu nanti akan bagi kertas. Nah yang nanti isinya tuh nama-nama hewan. Nah setiap hewan tuh ada instruksinya. Kalau nanti disebut misalnya hewan ini. Nanti kalian mengikuti secara instruksi. Oke, ibu bagian terlebih dahulu mungkin ya. Ini boleh ngambil satu-satu. Diputerin aja langsung. Oke. Sudah dapat semuanya? Sudah. Oke, boleh silakan dilihat dapat hewan apa. Kamu apa? Kucing. Oke, kucing nanti kamu kalau ibu bilang kucing, kamu kirim suara kucing gitu ya, gitu ya. Oke. Terus kamu apa? Buaya. Kalau buaya nanti kalau ibu bilang buaya, kamu tepuk 2 kali ya. Jadi ya. Oke, terus kamu? Cicak. Oke, kalau cicak nanti kalau ibu bilang cicak, kamu meragain suara cicak. Iya. Jadi cek gitu ya, cek sebesar cicak. Oke, kalau kamu ayam. Kalau di sini ayam itu nanti kamu tepuknya 3 kali ya. Oke, jadi kalau ibu sebut ayam kamu tepuk 3 kali. Oke, dari sini apakah sudah dipahami? Sudah. Oke. Kita mulai aja ya. Jadi SDG-nya ini melatih kalian untuk fokus gitu ya. Oke. Kita mulai ya. Kita percobaan dulu. Nanti stepnya semakin lama semakin cepat gitu. Oke. Kita mulai 1, 2, 3. Ibu panggil ayam, buaya, kucing, oke, cicak, buaya, kucing. Oh oke, kalian gak fokus ya. Oke, gak apa-apa, ini percobaan pertama. Kita ulang lagi ya. Oke, 1, 2, 3 kita mulai. Cicak, buaya, kucing, Miau. buaya, kucing, Miau. cicak, ayam. Oke, kalian udah pada fokus ya.
Gimana, udah bersemangat untuk lanjut ke sesi inti kita konseling kelompok? Sudah. Oke, kita lanjut ke sesi konseling kelompok. Oke. Jadi nanti sesi konselingnya kalian menceritakan semua masalah untuk dari dalam diri kalian yang kalian rasakan. Jadi kalian ceritakan satu persatu gitu ya, bergantian dari mulai sisi kanan dulu sampai kiri gitu ya. Untuk instruksinya apakah sudah dipahami untuk teknis berceritanya nanti? Sudah. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, kalau sudah cukup dipahami? Sudah. Oke, kalau sudah cukup dipahami, kita mulai saja ya. Jadi sesi berceritanya mulai dari sebelah kanan dulu. Boleh. Aku itu tinggal sama orang tua sama ayahku. Jadi mereka tuh sibuk kerja di ibu, terus setiap hari tuh kerja. Kadang sampai mengingatkan aku juga di rumah. Kadang aku di rumah tuh sama asisten yang ada di rumah gitu, sampai aku kerja di rumah. Terus juga kadang mereka satu minggu juga gak ada waktu buat keluarga itu udah ada gitu. Nah, hasilnya jadi aku nggak kesendirian kan di rumah. Aku pun jadi kayak terlalu dekat juga sama orang tua, dan dari apa ya, masalah itu aku merasa sendirian. Hasilnya akhirnya aku ikut kayak organisasi sekolah gitu, ikut kayak OSIS gitu loh. Jadi itu salah satu cara aku biar bisa ngerasa dan aku nggak sendirian itu di rumah. Jadi dari cerita kamu, ibu paham apa yang kamu rasakan. Jadi dari cerita kamu tadi sedikit ibu simpulkan ya, bahwa kamu tuh merasa kesepian karena tadi orang tua kamu jarang di rumah gitu ya. Dan sebagai peralihannya kamu mengikuti berbagai organisasi di sekolah buat mengurangi rasa kesepian itu. Oke, itu cukup bagus ya ceritanya. Jadi kamu bisa mengolah apa yang kamu rasakan kurang baik buat diri kamu gitu ya. Oke, untuk Dalian terima kasih ceritanya gitu ya. Mungkin teman-teman juga bisa menangkap atau mengambil sisi positif dari cerita yang Dalian ceritakan. Oke, untuk selanjutnya boleh next ke Puji ya. Boleh diceritakan apa kata masalahnya? Jadi orang tua aku kan kerja dua-duanya, terus aku tuh jarang sekali diperhatiin sama mereka. Tapi ketika mereka kurang perhatian aku, mereka tuh selalu menuntut aku untuk sempurna. Jadi kalau misalnya di sekolah, aku tuh harus jadi siswa yang berprestasi. Aku harus ikut lomba-lomba segala macam. Terus dituntut juga kayak nilai dari raport. Aku tuh harus satu semua buku itu seperti itu. Dan tapi aku tuh suka mikir aku kayaknya nggak bisa sempurna kayak ini gitu. Dan sedangkan mereka tuh cukup, kamu harus melatih diri, kamu harus jadi cerita saya berprestasi ikut lomba. Aku walaupun aku capek, jadi aku maksain diri aja bu buat ikut lomba, ikut belajar gitu. Oke, Ibu ngerti apa yang kamu rasakan. Jadi selama ini kamu tuh merasa banyak tekanan gitu dari orang tua, dari siapapun itu. Jadi kamu merasanya harus sempurna gitu ya untuk melakukan semua hal gitu. Oke, untuk Puji terima kasih sudah bercerita, untuk ceritanya juga. Semoga teman-teman yang lain juga bisa mengambil hal positif dari cerita Puji tadi. Oke, mungkin beralih ke selanjutnya ya, ke Devi, boleh diceritakan masalah. Jadi aku punya problem di masalah ini sih, masalah kelompok. Jadi aku di kelas kan punya tugas kelompok. Kebetulan kelompok itu kebanyakan ada organisasi. Kayak di situ cuma aku doang yang boleh ikut organisasi dulu. Jadi kalau misalkan ada tugas apa-apa tuh semuanya aku
kerjain, namun aku tuh kayak pada sibuk-sibuk gitu. Nah, tapi aku tuh gak enak kalau misalkan bilang ke mereka, kalau misalkan aku sebenarnya gak mau harus belajar sendiri, karena aku juga gak sanggup kalau misalkan semua harus sendiri gitu. Aku takut kalau misalkan teman-teman mau ngebantuin aku, kalau misalkan aku bilang kalau aku capek. Oke. Jadi dari yang sudah kamu tadi sampaikan, sedikit simpulkan kalau kamu tuh merasa gak enak gitu sama teman-teman kamu kalau misalnya kamu nggak nyelesain tugas itu gitu, nggak bantu mereka gitu ya. Oke, bisa paham apa yang kamu rasakan gitu ya. Oke, terima kasih sudah bercerita untuk dari masalah Devi ini. Untuk teman-teman yang lain bisa ngambil cerita positifnya dari apa yang diceritakan Devi gitu ya. Mungkin selanjutnya kan cerita berikutnya ada dari Catur ya, boleh silakan diceritakan. Jadi aku capek banget. Soalnya begitu tuh diminta sanggup. Cuma kalau aku ngerjain tugas di rumah itu dimarahin karena karena ini kamu tuh terus kayak dimarahin dari kamu terus kayak karena aku udah bentuk juga capek sama temen-temen mana udah capek dimarahin kayak merasa jadi ngertiin gitu loh. Oke, jadi ibu bisa paham apa yang kamu rasakan. Kamu akhir-akhir ini merasa capek karena tugas banyak, burnout gitu, cuman yang lain di sekitar kamu juga nggak ngertiin apa yang kamu rasakan gitu ya. Oke, untuk ceritanya terima kasih banyak Catur dan kalian semua juga terima kasih udah bercerita di ruang konseling kelompok ini. Oke, dari masing-masing cerita tadi ada cerita dari Delina, ada dari Puji, ada dari Devi, ada dari Catur. Kira-kira kita mau angkat cerita yang mana buat dijadikan diskusi di sesi konseling kelompok kali ini? Oke, dari Puji cerita dari Devi. Kalau dari Delina sama Catur gimana? Setuju. Oke, setuju cerita dari Devi. Oke, kalau sudah setuju cerita dari Devi, tadi masalahnya tentang gak enakan sama teman gitu ya. Oke, mungkin buat Devi boleh diceritakan lebih detailnya lagi tentang masalahnya gitu. Misalnya seperti kamu pas merasa gak enak sama teman itu posisinya gimana? Kamu seperti kayak minta kayak percakapannya gitu gimana? Minta tolong ke teman buat ngerjain ini, tapi mereka nolak karena menghindari tugas karena melakukan aktivitas lain kayak organisasi yang kamu sebutkan tadi, ada kesibukan atau yang harus dikerjakan di organisasi sehingga mengesampingkan tugas gitu, tugas kelompok kalian gitu. Boleh mungkin diceritakan lebih detailnya. Oke Ibu, aku sedikit ceritain lagi ya Bu masalah aku tadi. Sebenarnya di setiap kelompok tuh kita udah bagi-bagi masing-masing tuh udah kebagian tugas gitu. Nah kayak misalkan tugas kemarin di tugas mana, tiap orang tuh udah dapat bagian. Kayak misalkan temen aku yang satu itu cari sumbernya, cari bahan-bahannya, desainnya, kayak seperti apa itu udah ada Bu. Cuman pas kita ngobrol kapan mau kerjain, mereka tuh karena sibuk terus jawabannya suka gini kayak ya udah kerjain dulu yang punya kamu, terus maaf ya aku harus ngerjain itu dulu dan sebagainya Bu, dan ujung-ujungnya itu aku yang kerjain sendiri. Mereka pun ya pada sibuk-sibuk gitu. Berarti semuanya bebanin ke kamu semua gitu ya. Iya, tapi aku gak berani bilang ke mereka Bu kalau misalkan aku merasa terbebani sebenarnya gitu. Padahal kan ini tugas kita bersama, bukan tugas aku sendiri gitu. Dari masalah yang Devi ceritakan, dalam kegiatan konseling itu kita bisa menggunakan analisis transaksional gitu. Nah, di mana kita bisa menggunakan teknik role play di dalamnya gitu. Jadi teman-teman bisa reka adegan atau bermain peran gitu ya. Dari tadi masalah yang Devi sampaikan. Jadi nanti kita bermain perannya, ada Devi, ada teman Devi yang tadi yang sibuk organisasi gitu. Nanti
kita akan mencoba reka-rekaan gitu. Jadi nanti kalian jadi teman-temannya Devi dan Devi menyampaikan apa yang dirasakan gitu ke teman-temannya. Gitu. Sampai sini apakah dipahami? Oke. Kalau sudah dipahami, kita akan lanjut ke teknik role play atau bermain peran. Oke, jadi kalian udah paham ya tentang role play atau bermain peran ini. Bisa kita mulai langsung aja ya. Nanti Devi mengungkapkan perasaannya sesuai apa yang ada di benak-benak. Nanti bayangin aja teman-teman di sini ada teman-teman kalian yang buat kalian gak nyaman gitu, buat kamu gak nyaman gitu. Oke, boleh dimulai untuk role play-nya. Oke, Devina, udah tugas banget, kamu udah sampai mana? Aduh, aku belum ngerjain, maaf ya. Oke, kalau kamu Fuji? Maaf Devi, aku juga belum beres karena kemarin itu aku sibuk banget sama ini ngurusin pemilihan ketua OSIS. Oh gitu ya. Kalau kamu Catur? Maksudnya ya, aku belum sempat ngerjain lagi, belum sempat ngerjain kuliah soalnya kemarin rapat yang soalnya terus juga ya kayak gitu. Oh, jadi kalian tuh masih pada sibuk ya sama kegiatan kalian? Iya. Oke teman-teman, sebenarnya tugas kemarin itu menurut aku cukup berat ya, karena kita kan harus cari materi, bikin desain mainnya kayak gimana. Tapi justru aku tuh kayak rasa kewalahan banget saat itu, apalagi semua aku kerjain sendiri, mulai dari cari bahan dan sebagainya. Jadi aku harap teman-teman bisa ngertiin juga, ini kan tugas kita bareng-bareng ya, bukan tugas aku sendiri gitu. Jadi sebelumnya aku dan teman-teman mungkin ya, aku minta maaf sekali sama kamu. Kami udah abai sama tugas yang harusnya kita kerjakan bareng-bareng. Tapi mungkin untuk kedepannya kita bisa lebih produktif lagi untuk melakukan tugas kelompok. Mungkin kita gak akan sia-siain tugas kelompok ini sampai kamu harus sendirian kerja. Iya, maaf ya. Oke, makasih banyak teman-teman sudah ngertiin perasaan aku. Maaf juga ya kalau misalkan aku bilang ini dari waktu itu. Harusnya mungkin aku bilang ini saat minggu-minggu kita mau jalan main ini ya. Cuma mungkin buat kedepannya kita bisa bersama-sama ngerjain tugas. Oke teman-teman, kita udah selesai untuk video role play-nya, bermain perannya. Nah, tadi untuk Dev sendiri, tadi bagaimana perasaannya setelah bermain peran gitu? Justru aku jadi merasa lega aja. Oke, sudah puas gitu ya, rasanya udah gak ada yang dipenuhi lagi, udah puas semua gitu ya. Oke. Nah, ya teman-teman, jadi dari cerita Devi tadi kita belajar kalau kita tuh harus berani mengungkapkan apa isi hati kita gitu. Kita tidak disarankan untuk merasa gak enakan gitu kepada orang-orang gitu. Jadi apa yang ganjel di pikiran kita, di hati kita, sebenarnya kita tanya langsung ke mereka, kita beritahu langsung ke mereka gitu. Barangkali mereka sama juga seperti kita, atau nanti bisa mencari jalan tengah atau diskusi bareng-bareng gitu, supaya nggak mengganjal di hati atau pikiran. Nah gitu. Nah karena kalau kita tuh semakin memendam amarah itu kayak semakin merasa berat banget gitu kan ya. Lebih baik kita diluapin gitu kan. Oke. Nah dari sini, ini dari cerita tadi kita mengambil prinsip dari analisis transaksional. Nah yang mana itu I'm okay, you okay gitu. Jadi saya oke, kamu juga oke gitu. Jadi clear semua masalah atau apa yang diunek-unekkan dalam hati gitu. Jadi bukan I'm okay, you not okay gitu. Jadi aku oke, kamu nggak oke gitu. Jadi gitu untuk prinsip analisis transaksional ini. Oke. Nah dari semua kegiatan yang sudah kita lakukan ini,
Ibu harap kalian merasa lebih rileks lagi, merasa lebih bebannya lebih terkurangi lagi gitu ya. Nah, karena kita udah selesai sesi konseling kelompok kali ini, kita udah bahas satu topik permasalahan. Mungkin untuk topik selanjutnya bagi teman-teman yang belum cerita, kita akan nanti lanjut di sesi konseling kelompok selanjutnya. Gitu. Jadi kegiatan hari ini kan udah selesai dari rangkaian awal sampai akhir, dicukupkan untuk sesi konseling kelompok hari ini. Nah, sekali lagi Bu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah hadir di sesi kelompok kali ini. Kita tutup aja ya untuk sesi kali ini. Tadi di awal kan kita mulai dengan bacaan doa. Mungkin di akhir kita tutup dengan bacaan jendela barangkali ya. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi udah hadir di sini dan semangat untuk kedepannya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.